Tahukah kalian bahwa otak kita tidak bisa membedakan antara serotonin dan dopamin? Terkadang kita mencari sebuah hiburan, video TikTok, konten, scrolling demi scrolling, yang mungkin harapannya membuat kita terhibur. Namun setelah kita selesai menonton itu, kita malah jadi depresi. Mungkin kalian akan ngerasa sedikit sedih. Kalian akan ngerasa sedikit kesepian. Kalian akan membandingkan hidup kalian dengan orang lain. Di video ini kita akan menjelaskan kedua neurotransmitter itu, antara dopamin dan serotonin. Dan di video ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita meningkatkan serotonin daripada dopamin. Gue berharap lo nonton video ini sampai akhir. Kenapa? Karena dua neurotransmitter yang gue jelasin ini itu benar-benar penting untuk meningkatkan emosi kita. Bagaimana kita melakukan kegiatan kita jauh lebih efektif, jauh lebih fokus, jauh lebih nyaman. Dan perlu diingat ketika kalian melatih ini, dan itu benar-benar simple banget, namun sering banget kita tidak melakukannya. Karena terlalu simple, makanya kita tidak lakuin. Oke, sebelum itu, kita bahas dulu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Apa sih itu hormon serotonin dan dopamin itu? Dan bagaimana kedua hal itu mempengaruhi suasana hati kita, serta perasaan kita juga. Jadi, serotonin di sini adalah mood stabilizer. Mood stabilizer, yang artinya adalah menstabilitasi emosi kita, perasaan kita. Artinya adalah ketika kita merasa depresi, ketika kita merasa stres, ketika kita ngerasa bosen gak tahu mau ngapain, sebenarnya yang kita butuhin adalah mood stabilizer ini, serotonin ini. Sedangkan dopamin itu merupakan sebuah reward atau sebuah penghargaan atau sebuah hal yang baru, dan itu adalah peran dari dopamin. Ketika kita melihat hal yang baru, ketika kita merasakan konten yang gak pernah kita alamin atau lihat sebelumnya, ketika kita melihat ada pakaian yang baru, ketika kita melihat ada mungkin hidden restoran yang mungkin selama ini menjual makanan yang unik, yang lucu, di situ akan ngeklik dopamin kita. Dan itu bukan sembarang dopamin. Itu adalah cheap dopamin, dopamin murahan. Jadi bukan berarti dopamin itu buruk, sama sekali enggak. Tapi cheap dopamin itu buruk. Dan itu enggak baik buat emosi kita, enggak baik untuk jangka panjangnya. Lucunya adalah otak kita, our brain, selalu mencari hal yang baru. Namun enggak pernah mencari untuk bagaimana caranya stabilitasi emosi itu, yaitu serotonin itu. Dopamin sebenarnya berperan juga ketika kita merasa puas atau ngerasa nikmat. Gua bisa bayangin di otak kalian. Betul banget. Ketika kalian ngerasa climax, ketika kalian melakukan masturbation, betul banget. Dopamin release. Kita akan meledakkan dopamin di dalam otak kita. Dan itu akan merasa nikmat. Ada reward di dalam sebuah bad habit kita ketika kita melakukan relapse. Namun lucunya, walaupun dopamin spike yang tinggi banget habis itu meledak, atau nggak kita menonton scrolling konten sampai 5 jam sekalipun, itu tidak menghasilkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tidak melatih otak kita untuk menstabilitasi emosi kita. Bayangkan sebuah mobil berjalan, kita kepengen bahagia. Namun, ketika kita ngerasa sedih, ketika kita ngerasa depresi, stres, atau apapun, kita akan mengambil jalur yang lain, yaitu dopamin, yang membuat diri kita hal yang baru, hal yang menarik buat kita. Mungkin kedengarannya membuat kita bahagia karena kita bisa ketawa, karena kita bisa puas banget, karena kita bisa ngelihatin gambar yang mess up. Kalian mungkin menemukan PMO favorit kalian, artis favorit kalian, idol kalian, waifu kalian, apapun itu.
Kalian akan mungkin ngerasa senang. Namun itu bukan yang menjadi arti dari sesungguhnya, yaitu mengatur perasaan kita untuk merasakan yang namanya kebahagiaan itu, yaitu yang ada di hormon serotonin. Lalu mungkin gak sih ketika salah jalan ke dopamin itu bisa balik lagi ke serotonin? Jawabannya bisa, yaitu bukan melalui chip dopamin tadi, tapi kita akan melalui yang namanya dopamin secara natural, dopamin secara perlahan tapi pasti. Hal itu bisa dilakukan dengan yoga, olahraga, hal-hal yang membuat datangnya dari kita sendiri, kita berhasil achieve untuk melakukan full set, melakukan seluruh workout kita. Di situ kita akan merasa bangga akan diri kita sendiri, dan disitulah terjadinya kenaikan dopamin secara natural, dan kita pun ngerasa bahagia, ngerasa puas, ngerasa nikmat. Beda ya antara kedua kenikmatan yang gue barusan sebutin. Kenikmatan secara instan yang cepet banget, tapi setelah selesai itu benar-benar membuat kita depresi. Ketika kalian relapse, ya kan, pasti kalian akan ngerasa depresi. Ketika kalian habis scrolling sosial media selama 5 jam, kalian akan ngerasa capek, mata kalian merah, badan kalian gak bisa gerak, lemes banget, otot-otot kalian juga sedikit intens. Namun ketika kalian ngerasa kenikmatan yang datangnya dari olahraga, ketika kalian berhasil mengerjakan tugas kalian, berhasil bersihin rumah, di situ kalian akan merasa yang namanya dopamin secara natural dan juga serotonin tadi. Oke, kita akan memasuki actionable step. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan serotonin, dopamin secara natural. Kita juga bisa ngerasain yang namanya fulfillment, kebahagiaan ketika kita benar-benar bangga akan diri kita sendiri. Dan percaya sama gue, sebenarnya itu gak sulit banget. Nomor 1, latihan meditasi. Meditasi selalu gue sebutin hampir di setiap video. Kenapa? Karena itu sebenarnya kunci banget. Karena itu sebenarnya mudah banget dilakuin, tapi selalu mudah juga untuk tidak dilakuin. Tapi percaya sama gue, ketika kalian mau mencoba untuk melakukan yang namanya meditasi secara rutin, kalian akan membuka yang namanya mindfulness. Kalian akan ngerasa mudah terhibur hanya karena hal-hal mungkin sepele. Mungkin teman-teman kalian, jadi gue pengen cerita. Di suatu hari, gue datang ke rumah teman gue. Kebetulan mamanya masakin makanan. Gue diajak makan. Sebenarnya waktu itu gue gak begitu lapar, tapi ngelihat makanan buatan mamanya itu rasanya nikmat banget. Akhirnya gue ikutan. Gue ambil piring sendiri, gue ambil sendok, garpu, ambil nasi. Di situ gue makan bersama temen gue dan juga orang tuanya. Ketika gue makan itu, gue bener-bener mengucap syukur. Gue bilang ke mamanya, "Tante, ini makanan nikmat banget. Tante mestinya harus buka restoran. Udah lama banget gak pernah makan makanan seenak ini." Ketika mungkin kalian ngedengar cerita gue barusan, kalian akan ngerasa gue lebay. Kalian mungkin akan ngerasa dilebih-lebihkan. Namun pada saat itu, gue bener-bener genuinely ngerasa bahwa ini adalah sebuah makanan yang nikmat. Dan gue berharap kalian juga bisa ngerasain yang seperti itu. Kenikmatan yang mungkin datangnya dari hal yang simple, kecil banget. Namun itu udah cukup membuat kita untuk merasa bahagia, untuk bisa mengapresiasi sebuah kehidupan, masakan contohnya tadi. Rasakan itu. Ketika kalian meditasi, kalian melatih diri kita untuk ngerasa cukup hanya dari hal-hal yang kecil aja. Dan itu merupakan sebuah kunci. Banyak banget orang di luar sana yang memikirkan dapat ini dulu, benda barang ini dulu, seharga 20 juta ini, baru gue bisa ngerasa bahagia. Mereka belum punya barangnya, makanya ketika mereka dapetin, mereka bisa yakin banget kalau misalnya gue bakalan bahagia. Namun ketika mereka dapetin menggunakan kredit, menggunakan utang, apapun itu namanya,
Ketika mereka dapetin, gak butuh 1 minggu aja, barang itu udah biasa aja. Gak ada lagi hal yang bisa diapresiasi dari barang tersebut. Sebuah kebahagiaan itu berada di dalam kita. Selama ini ada di dalam hati kita. Tinggal kita mau mengupas itu atau enggak. Kita mau membuka hal itu atau tidak. 2. Secara simpelnya, untuk menaikkan serotonin kalian bisa lakukan hanya dengan sesimpel jalan kaki. Dan itu jadikan rutin setiap pagi. Rasain udaranya, rasain hangatnya, rasain angin pagi, rasain burung-burung yang berterbangan. Kalian bisa memilih daun favorit kalian hari ini itu apa. Kalian gak perlu bawa sosial media, gak perlu bawa HP kalian. Hanya apresiasi langkah kalian, pernafasan kalian. Dan itu bisa meningkatkan hormon serotonin. 3. Biasakan untuk berkumpul atau bergaul sama teman-teman yang satu vibe. Satu vibe. Kenapa gue bilang satu vibe? Karena kebanyakan kita biasanya berteman sama orang hanya agar kita ngerasa tidak left behind, agar kita tidak ngerasa kesepian, agar kita tidak ngerasa dijauhkan. Padahal mungkin sebenarnya gak cocok, padahal mungkin sebenarnya gak nyaman berlama-lama sama mereka. Gue biasanya sering banget ketika gue jalan ke taman sore-sore gitu, gue suka ngeliat tongkrongan anak-anak muda. Mereka mungkin disebutnya teman, namun mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Tidak ada interaksi, tidak ada rasa kebahagiaan. Mereka kumpul seakan hanya ingin kumpul saja, tapi gak ada value lebih yang bisa mereka sharing satu sama lain. Mereka tidak meningkatkan hubungan mereka masing-masing. Dan gue yakin banget setiap anak-anak itu pada menggunakan yang namanya topeng kehidupan. Dan mereka seakan-akan main HP agar kelihatan cool, agar kelihatan mereka keren, agar mereka kelihatan kayak so whatever kayak gitu kali ya. Ketika kalian ketemu teman yang satu vibe, kalian gak malu untuk melepaskan topeng kehidupan kalian. Kalian bisa sharing betapa sulitnya hidup kalian. Kalian bisa sharing betapa sulitnya untuk menjalani hari demi hari. Kalian bisa sharing sebenarnya tuh apa sih yang mungkin harus gue perbaiki dalam hidup ini. Ketika kalian belum menemukan teman itu, kalian bisa join grup gue di link di description. Kalian say hi, gue bakalan sambut kalian. I'll see you there. 4. Kalian harus cari hobi favorit kalian. Gue ngerasa itu simple banget, nasihat yang sering banget. Cari kegiatan lain, cari hobi lain. Ketika kalian belum nemuin, mungkin kebanyakan orang bilang main game itu adalah hobi gue karena gue sering ngelakuin. Tapi menurut gue, ketika kalian bermain game itu hanyalah sebuah alasan karena kalian tuh sebenarnya belum mengenal diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian coba reflect diri kalian, kalian bisa sadar kalian tuh sebenarnya suka di bagian apa, suka di kegiatan apa. Gue butuh waktu, akhirnya gue sadar ternyata gue suka main catur. Coba kalian belajar untuk mengenal diri kalian. Kalian coba tulis di dalam sebuah jurnal kalian bagaimana kalian menghidupi kehidupan kalian selama ini. Apakah ada yang bisa diimprove? Cari hobi baru. Gue yakin para gentleman sekarang ketika harus memilih hobi baru, kalian bisa mulai dari yang namanya workout. Kalian coba jadikan itu sebagai pilihan buat kalian. Karena menurut gue workout itu jangka panjangnya itu bener-bener benefit banget untuk kalian. Apalagi kalau misalnya kalian masih muda. Ketika kalian melakukan olahraga, bayangin kemungkinan besar kalian akan di-adore atau admire sama teman-teman sekitar kalian. Karena ketika kalian olahraga itu gak hanya memiliki badan yang bagus, namun orang lain bisa ngelihat bahwa lu tuh orangnya dedikasi, pantang menyerah, bener-bener punya mental yang kuat. Jadikan itu sebagai peluang atau tantangan buat kalian menjalani kehidupan kalian. 5. Fokus sama istirahat kalian dan minum yang cukup. Gue ngerasa gue di sini kayak dokter buat ngejelasin hal yang mungkin sebenarnya obvious banget.
kayak semua orang bilang seperti itu, kalian harus cukup tidur, kalian harus cukup minum. Gua harap gue bisa menjadi pengingat. Gue bukannya orang yang sebagai mind blowing memberikan sebuah fakta-fakta yang gede banget sampai kalian mungkin, oh ya kenapa ya gue nggak pernah mikirin ini sebelumnya. Setiap gue membuat video ini, kalau misalnya gue memberikan yang mungkin tipsnya simple, balik lagi menurut gue karena terlalu simple, makanya kalian gak pernah lakuin. Sebenarnya jawabannya ada di mata kalian selama ini, namun kalian tidak memilih itu. Kalian memilih hal yang baru, kalian berharap ada suatu hal yang baru terus masuk ke dalam hati kalian, dan di situ kalian berharap bisa bahagia. Video ini bakalan boring banget sebenarnya ketika gue memberikan jawaban-jawaban yang sesimpel itu. Namun gue berharap kalian pahami bahwa semua itu bisa dimulai dari hal-hal yang simple. Gue harap kalian bisa membedakan dopamin dan serotonin sekarang. Kalian harus pahamin, di luar sana itu benar-benar bahaya banget. Kalian harus membekali diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih pintar daripada dunia ini. Gue yakin dan percaya viewers gue, penonton gue adalah pribadi yang benar-benar sukses, pintar. Karena gak mudah buat kalian untuk menonton video ini sampai akhir. Buat kalian yang berhasil nonton video ini, gue kepengen kalian tulis di kolom komen 280695. Itu tanggal ulang tahun gue. Sebagai bukti kalau misalnya kalian bisa nonton sampai sini. Dan mungkin orang-orang yang baru nonton bakalan bingung kenapa ditulis 280695. Gue bangga sama kalian. Gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.